Halo Tribuners, kembali bertemu dalam program spesial Sang Pemimpin yang disiarkan secara live di fanpage Facebook Tribun Manado. Saya Khairuman, hari ini berada di kediaman bakal calon wali kota Tomohon, Bapak Karol Senduk. Saya hadir di sini bukan tanpa sebab. 9 Desember 2020, Kota Tomohon bakal mengukir sejarah baru melalui pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu di antara figur yang akan bertarung berebut kursi wali kota adalah politisi senior Ketua DPC PDI Perjuangan Bapak Karol Senduk. Kita tahu semua Kota Tomohon sangat seksi di dalam tataran politik di Sulawesi Utara. Dan Kota Tomohon memiliki banyak sumber daya alam yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini. Untuk itu tidak perlu berlama-lama, kita langsung berbincang dengan Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga bakal calon wali kota Tomohon, Bapak Karol Senduk. Pak Karol, selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Gimana Pak, sehat-sehat saja? Sehat. Oke Pak. Pak Karol, kami ingin tahu pemilihan atau proses pemilihan ataupun penugasan sebagai bakal calon kepala daerah di internal PDI Perjuangan kan sangat luar biasa. Makanya saya bilang Kota Tomohon cukup seksi. Sederet nama penting, orang-orang dekat Ketua DPD PDI Perjuangan juga mewarnai. Dan ternyata hasilnya Pak Karol yang diberi mandat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, untuk maju sebagai bakal calon wali kota. Mungkin bisa dijelaskan Pak Karol, proses sampai akhirnya Pak Karol kemudian pasangan dengan Pak Weni. Gitu. Jadi memang ada mekanisme di partai di mana kami ini harus mendaftar dulu ke DPD, Ya. dan waktu pendaftaran itu kami berlima yang ikut mendaftar. Saya, Pak Weni, Pak Roland, Pak Joni Runtuwene, sama Ibu Shirley Tamuntuan. Nah, tentu itulah mekanisme di mana kita mendaftar dan ya menunggu apa yang menjadi keputusan dari DPP. Karena kami juga dari sebagai Ketua DPC tentu apa yang akan menjadi keputusan dari DPP itu yang harus kami terima, dan ternyata DPP memutuskan kami sebagai calon, dan ini merupakan tugas kami sebagai kader siap untuk melaksanakan. Oke. Saat melihat atau saat tahu bahwa Pak Karol yang diberi tugas oleh DPP untuk melaksanakan amanat partai ini, apa perasaannya saat itu Pak? Ya tentu bersyukur, karena kami yakin ini semua karena campur tangan Tuhan, di mana Ibu Megawati boleh menunjuk kami sebagai calon wali kota bersama dengan Pak Weni. Iya. Tentu ada rasa syukur. Seperti itu. Oke. Pak, sebelum terbitnya SK penugasan, sempat komunikasi secara intens apa tidak dengan baik dengan DPD maupun dengan DPP Pak saat itu? Komunikasi tetap ada. Tapi untuk lobby-lobby sebenarnya juga, tidak karena ada, ya? kami yakin itu nanti semua keputusan ada di tangan DPP. Mereka yang akan memilih mana yang terbaik. Oh gitu. Karena kan untuk penentuan bakal calon kemarin di Tomohon kan juga cukup seru begitu. Iya. Tentu ini kan ada proses yang cukup panjang juga kemarin. Seperti itukah kira-kira Pak? Ya memang begitu. Di mana-mana saya rasa banyak ya lika-liku lah di dalam proses menuju siapa yang akan menjadi calon dari partai seperti itu. Gitu. Bapak pernah menyangka nggak bakal diduetkan dengan Pak Weni?
Wah, memang juga pertama-tama memang. Tapi syukur saya juga bisa berpasangan dengan Pak Weni karena Pak Weni orangnya cukup energik dan pengalaman juga cukup banyak. Oh gitu. Ya. Awalnya Bapak mengira bakal dipasangkan dengan siapa saat itu? Belum. Tidak mengira sama Belum, sekali? iya. Atau hanya satu partai kira-kira? Ya, enggak juga. Pokoknya saya waktu itu semua terserah DPP. Oh gitu, menyerahkan sepenuhnya Pak Iya. ya. Yang terbaik tentunya. Ya. Terus ketika mengetahui bahwa Bapak dipasangkan dengan Pak Weni, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak saat itu? Wah, ini saya pikir wah ini pasangan ini cukup pas karena Pak Weni ini orangnya cekatan dan ya itu banyak temannya. Iya, iya. Jadi saya rasa cocok ini karena Pak Weni itu sudah juga berpengalaman. Oh gitu. Oke, oke, oke. Terus setelah diputuskan oleh partai mendapatkan SK, saat itu apa yang Bapak lakukan? Apa langsung tukar handphone dengan Pak Weni atau seperti apa? Kan ini beda nih. Pak Karol ada di Kota Tomohon, Pak Weni ada di DPRD Sulut gitu. Oh, Pak Weni saya juga Sudah cukup sering komunikasi ya? sudah kenal cukup lama juga. Iya, Meskipun jadi beda partai ya? Iya. Oke, oke. Pak Karol, Pak Karol ini kan sudah punya posisi yang sangat luar biasa di DPRD. Ini tentu bukan jabatan yang ringan. Tapi kenapa masih merasa terpanggil untuk ambil bagian di pilkada? Jadi ya karena penugasan dari partai juga dan melihat keadaan yang ada di Kota Tomohon, kebetulan kami juga memang di DPRD. Jadi melihat banyak hal yang perlu dibenahi karena keadaan yang ada yang harus orang perbaiki. Jadi tentu ini menjadi tanggung jawab kami juga sebagai warga yang ada di Kota Tomohon melihat beberapa hal yang memang menjadi contoh salah satu kebutuhan dasar masyarakat aja tidak bisa terpenuhi. Yang selalu saya sampaikan bahwa masalah air bersih Tomohon sampai sekarang belum Terlayani secara maksimal ya? contoh salah satu itu. Jadi itulah yang menjadi beban kami melihat keadaan yang ada di masyarakat di Kota Tomohon. Apakah peran di DPRD tidak cukup untuk memberikan warna atau desakan dalam Ya, memberikan kita kesejahteraan? tahu bersama kalau Dewan kan hanya sebagai legislatif, Iya, eksekutifnya eksekutor yang Iya. memang menjadi kebijakan yang ada pada pimpinannya, eksekutornya. iya, iya. Seperti itu. Berarti salah satu jalan itu harus masuk ke dalam barisan eksekutif, kira-kira seperti itu? Ya, seperti itu. Oke, oke, oke. Pak Karol, ketika rakyat Tomohon memberikan amanat, mandat kepada Bapak bersama Pak Weni, apa yang akan Bapak lakukan? Banyak hal. Ya, karena apa? Saya sampaikan menjadi pemimpin atau yang menjadi pemimpin itu harus melayani. Dan pelayanan ini harus dilaksanakan dari semenjak orang itu lahir sampai dia meninggal. Nah, ini kalau orang lahir tentu orang mesti kasih seperti banyak hal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Pemberian BPJS itu harus tepat, benar-benar tepat sasaran, di mana orang lahir, sekolah gratis, harus gratis dari SD, SMP, SMA. Setelah itu dia jadi besar, kerja, harus menyediakan DP lapangan pekerjaan. Kalau dia mahasiswa, kasih beasiswa biar dia bisa tingkatkan SDM yang ada di Kota Tomohon. Dan kalau dia mau kerja, carilah lapangan pekerjaan, undang investor, dan setelah dia tua, kita akan beri bantuan sosial bagi lansia. Oh, seperti itu. Ya, program bantuan sosial bagi lansia. Ya, tentu juga setelah meninggal harus ada
dana duka itu seperti gitu. itu. Terus konsep pemerintahan yang Pak Karol akan laksanakan seperti apa nantinya? Harus efektif dan tentu sesuai dengan visi misi ya, pemerintah harus terpercaya. Oh gitu. Ya. Iya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah? Ya, tentu merubah ini mental para ASN harus bermental melayani. Begitu. Oke. Pak Karol ini kan juga dikenal sebagai politisi yang low profile, sehingga mendapatkan dukungan juga dari masyarakat. Apakah memang seperti ini, Pak, yang ditekankan oleh partai? Atau memang ini sudah menjadi karakter dari Bapak sendiri? Soal karakter memang orang yang akan menilai toh. Tapi kalau ya ini ya nggak tahu dari penilaian dari partai. Yang pasti ya kalau soal karakter nanti orang lah yang menilai. Seperti itu. Oke, Pak Karol, nanti diskusi bincang-bincang kita lanjutkan. Ya. Tribuners, bincang-bincang akan kita lanjutkan lagi tentu setelah jeda yang satu ini.